Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min batnin la yashfa' wa min du'ain la yurfa' wa na'udzu bika min haula'il arba'. Amin Allahumma amin. Qala al-Imam al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Fa in qulta, maka jikalau berkata olehmu, kaifa yaltabisu 'alal 'abdil 'arifi anna Allah ta'ala huwa alladhi waffaqa lil 'amali shalih wa 'azzama qadrahu wa aktsara sawabahu bi fadlihi wa mannihi. Fa in qulta, maka jikalau berkata, yakni bertanya olehmu, kaifa yaltabisu 'alal 'abdi, bagaimana tersamar atas seorang hamba al-arifi yang ma'rifat anna Allah ta'ala, oleh bahwasanya Allah ta'ala huwa alladhi waffaqa lil 'amali shalih, yaitu zat yang telah memberikan taufik oleh Allah lil 'amali shalih, untuk beramal saleh, wa 'azzama qadrahu, dan telah membesarkan oleh Allah, mengagungkan oleh Allah, qadrahu, akan kadarnya, wa aksara sawabahu, dan memperbanyak oleh Allah sawabahu, akan ganjaran pahalanya amal soleh, bifadlihi, dengan semata-mata anugerahnya Allah, wa mannihi, dan kurnianya Allah. Fa'lam annaha huna nuqtatan latifatan wa dhakhiratan syarifatan. Fa'lam, maka ketahuilah olehmu, annaha huna, akan bahwasanya di sini masalah wujud nuqtatan latifatan, yaitu ada faedah yang lembut, yang halus, wa dhakhiratan syarifatan, dan simpanan makna yang mulia. Wa huwa, adapun dia faedahnya, annan nasa fil ujubi salasatu asnafin, bahwa
yaitu ada 3 golongan. Sinfun humul mu'jibuna bikulli halin. Satu golongan, mereka itu orang-orang yang ujub bikulli halin, dengan segala keadaan. Wahumul mu'tazilatu, mereka itu adalah golongan mu'tazilah. Wal qadariyatu, dan golongan qadariyah. Alladzina la yarawna lillahi alaihim minnatan fi af'alihim, yang mana mereka tidak melihat oleh mereka bagi Allah alaihim atas mereka, tidak melihat itu, tidak meyakini mereka bagi Allah atas mereka minnatan akan anugerah kurnia fi af'alihim pada perbuatan-perbuatan mereka. Wa yunkiruna al-auna wa taufiqal khassa wal lutfa, dan mengingkari oleh mereka akan pertolongan Allah, wa taufiq, dan taufiq al-khassa yang istimewa, wal lutfa, dan lutuf kesantunan Allah. Wa dzalika li syubhatin istaulat alaihim, adapun yang demikian itu tidak meyakini anugerah Allah, li syubhatin, yaitu karena ada syubhat istaulat yang menguasai oleh syubhat alaihim atas mereka. Wasinfun hum dzakiruna lillahi al-minnata bi kulli halin, dan satu golongan, mereka itu orang-orang yang ingat lillahi bagi Allah, al-minnata akan kurnia, bikulli halin dengan segala keadaan. Wahumul mustaqimuna, mereka itu adalah orang-orang yang istiqomah. La yu'jibuna bisyai'in, tidak bangga diri mereka dengan sesuatu, minal a'mali, daripada amal-amal salehnya. Wa dzalika li basiratin ukrimu biha wa ta'yidun khussu bihi. Adapun yang demikian itu, ingat anugerah terus, li basiratin, yaitu karena ada basirah, kewaspadaan dalam hati. Ukrimu biha, yang dimuliakan mereka biha dengan kewaspadaan hati. Wa ta'yidin, dan ada sokongan taufik, khussu bihi, yang diistimewakan mereka bihi dengan sokongan taufik. Wasalisu wahumul mukhlitun, dan adapun golongan yang ketiga, dan mereka yaitu orang-orang yang mencampur adukan amal. Wahum amatu ahli sunnati, dan mereka itu adalah orang-orang awam dari kalangan
yantabihuna, kadang-kadang tersadar mereka, fayadhkuruna minnatallahi, maka ingat oleh mereka akan karunia Allah, nikmat Allah. Wataratan, dan kadang-kadang yaghfuluna, lupa oleh mereka, fayu'jibuna bidzalika, maka ujub, berbangga-bangga diri oleh mereka, bidzalika, dengan demikian itu kurnia, limakanil ghaflati al-'aridati, karena keadaan lalai yang melintas, wal fatrati fil ijtihadi, dan kendur pada kesungguhan ibadah, wan naqsi fil basirati, dan kurang pada kewaspadaan hati. Fa in qulta wallahu a'lam bishawab. Saudara, di dalam kita hidup ini yang harus menjadi program hidup, dengan lahirnya kita di jagat raya ini tanpa kita minta-minta sama Allah, tanpa kita capek kudu nangis-nangis sama Allah biar ada di jagat raya, tapi dengan gratis kemurahan Allah diwujudkan kita oleh Allah dari tidak ada menuju kepada ada. Yang tadinya kita boleh ada, boleh tidak, Allah takdirkan kita menjadi ada dengan segala fasilitas yang Allah berikan kepada kita, yang begitu banyak dihamparkan di jagat raya ini. Maka hendaknya program Muslim yang bertanya untuk apa Tuhan hadirkan dia di jagat raya ini, untuk apa Allah tongolin kita sampai kita ada di jagat raya ini. Apa untuk mikirin corona hari demi hari, atau untuk apa? Maka orang yang menyadari tentang kurnia Tuhan dia diwujudkan di jagat raya ini, yang ada di otaknya hendaknya bagaimana supaya bisa wusul kepada Allah, bagaimana supaya bisa sampai ma'rifat dan musyahadah billahi ta'ala. Dengan ma'rifat dan musyahadah itu dia akan diberikan surga di dunia sebelum dia diberikan surga di akhirat. Dia harus menyadari bahwa Tuhan itu dekat, bahwa Allah itu amat sangat dekat. Fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib.
Dia harus menyadari bahwa Tuhan itu lebih dekat daripada urat nadi dia, daripada detak jantung dia, urat leher dia. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dia harus memprogram dan memprotek di dalam hati, akal, dan pikiran bagaimana cara dia usul kepada Allah yang dekat. Kenapa Allah itu dekat, akan tetapi belum sampai juga? Memang Allah itu dekat, akan tetapi prosedur menuju Allah itu yang jauh. Tahapan-tahapan menuju Allah itu begitu banyak yang harus dilalui, meski Allah itu dekat. Laksana ilustrasinya, presiden di samping rumah kita rumahnya. Walaupun dekat itu presiden, anda langsung gampang turun proposal. Prosedurnya kudu lewat RT dulu, RW dulu, lurah, terus camat, bupati atau wali kota, gubernur, sampai dirjen, sampai menteri, sampai terus kantor kepresidenan, sampai nyampe presiden. Walau presidennya di samping rumah, tapi prosedur menuju presiden itulah yang jauh. Sebagai ilustrasi saja, walillahil masalul a'la, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ada banyak tahapan untuk kita menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Ghazali di dalam kitab Minhajul Abidin ini, di dalam kitab Minhajul Abidin ini memberikan metode bagaimana kiat-kiatnya, tahapan apa yang harus dilalui supaya bisa usul makrifat dan musyahadah kepada Allah. Banyak tahapan, dari mulai tahapan pengetahuan tentang Tuhan, dia siapa, Tuhan siapa, mempelajari dirinya, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Dia belajar tentang ilmu sebagai tahap awal menuju kepada Allah. Sulit kalau orang itu bodoh untuk menuju makrifat kepada Allah. Setelah dia masuk pada tahapan ilmu, dia memahami bahwa Tuhannya suci, yang boleh dekat adalah yang suci. Mulailah dia sadar kalau dirinya banyak kotoran dan air got yang penuh nempel pada diri dan bajunya, tak layak untuk bisa dekat dengan Tuhan yang suci. Orang yang berlumuran dengan noda maksiat. Oleh karena itu, ketika dia menyadari dirinya kotor, dirinya banyak noda, tak layak orang yang banyak noda masuk ke istana presiden, apalagi ketemu presiden. Sebelumnya dia mandi, maka ada tahapan
dia harus masuk pada tahapan taubat, tahapan berbenah dengan aturan-aturan, dan itu sudah dipaparkan panjang oleh Imam Ghazali di Minhajul Abidin, cara-cara bertaubat, muhasabah dalam taubat, dan seterusnya, sampai rukun penyembuh serta adab-adab taubat. Sesudah dia taubat berkeinginan kembali tidak gampang ternyata menuju kepada Tuhan. Ada rintangan-rintangan, kadang anak, kadang istri, kadang teman, macam-macam, kadang urusan dunia, kadang setan, kadang nafsu. Itulah ketika dia sudah bisa memahami siapa makhluk yang menghalangi dirinya, posisinya dia mengenal tentang dia diri, tentang nafsu, dia tentang setan, tentang dunia, pengen dekat sama Allah. Muncul lagi kendala-kendala dalam dekat sama Allah, kadang besar tentang rezeki dan macam-macam. Pada akhirnya tahapan demi tahapan yang sudah kita pelajari, sampailah kita masuk pada aqabatul materi ke-6 gitu ya, tentang celaan-celaan. Ternyata di dalam diri kita masih banyak kekurangan-kekurangan atau kecenderungan perilaku-perilaku buruk yang ada pada diri kita. Ada suudzon sama orang, ini sok nih nggak pakai masker nih, sok, jadi udah nuduh buruk aja di hatinya, dan dosanya gede banget, nuduh begitu. Macam-macam. Ada riya dan ada ujub, bangga diri. Dan ini berbicara bangga diri adalah sesuatu yang sangat berbahaya dalam hidup dan kehidupan seorang anak manusia muslim yang pengen usul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang harus dibanggakan oleh kita? Mau apa yang harus dibanggakan oleh seorang anak manusia kayak model kita? Sehari-hari yang lebih rajin baca WA dibanding Al-Quran, lebih rajin nonton TV yang isinya corona dibanding membaca Quran yang menjadi obat hati yang merana. Apa yang harus dibanggakan? Harta. Tidak ada orang yang punya harta sebanyak Qarun, umatnya Nabi Musa. Tapi apa yang terjadi pada Qarun? Hartanya mendem ke bumi, tidak manfaat sama sekali, sampai jadilah bahan rebutan sama orang-orang. Sampai Qarun dikata ada di Indonesia, gali tanah nyari harta Qarun, kayak kebayoran aja si Qarun. Saking
hartanya mendem itu Qarun, tidak manfaat. Bangga dengan harta, mendem hartanya. Apalagi lah kita yang timbang punya sedikit. Qarun duitnya diangkut 400 kontainer, kunci lemari duitnya enggak keangkut. Kunci lemari, yang lemari isinya duit semua, kuncinya doang enggak keangkut, saking banyak. Kita berapa sih punya duit? Mau sombong apa yang mau disombongin? Paling punya sepera, sombong parah, tapi jauh lebih parah udah miskin sombong. Ini parah banget. Apa yang mau dibanggain? Miskin sombong. Orang kaya sombong, kaya rada-rada pantas, tapi salah di agama. Qarun contoh. Apalagi kita orang miskin, apa yang mau disombongin? Begitu. Enggak, ibadah. Tidak ada ibadah yang dikerjakan yang paling banyak sebanyak iblis beribadah kepada Allah. Ribuan tahun sebelum Adam dicipta, iblis udah ibadah. Bahkan ibadahnya luar biasa, sampai mendapatkan pangkat khazinul jannah, boleh tunggu surga. Saking ibadahnya luar biasa. Tapi apa daya, ketika datang ujub pada iblis, disuruh sujud sama Adam tak mau. Siapa Adam? Gua lebih tinggi dari Adam, gua dari api, Adam dari tanah. Jatuhlah iblis yang ibadahnya banyak. Apalagi kita yang ibadahnya pas-pasan. Udah memang gak ada corona juga, gak demen sama masjid tuh musola, ditambah ada corona, pas. Alhamdulillah. Orang sombong itu yang ke masjid nantang corona. Orang mau kayak gua, kayak begitu udah paling tingginya saja, paling tingginya kayak begitu. Emang kalian juga nggak ada nama ibadah. Ngaji aja dialog, ngaji nantang corona. Orang kayak gua, orang yang ngaji aja belum tentu surga, cuman dia kepengen musyahadah, ma'rifat, dan dapetin surga dari Allah, biar bisa usul makan ngaji. Itu aja belum pasti. Enggak ngaji pengen masuk surga, nanam kagak pengen panen, lah kan gila. Kalau nanam berharap panen wajar, wong nanam, wong ibadah kagak pengen masuk surga, gila. Al-jununu fununu, emang gila itu macam-macam. Ibadah kita sedikit. Apa yang mau dibanggai? Tempat kita tinggi, tidak ada tempat yang paling tinggi selain surga. Tapi apa yang menimpa pada datuk kita Adam alaihi salam, akhirnya terusir juga dari surga. Tidak ada yang pantas dibanggakan. Punya ilmu, ya seenceret ilmu kita. Seberapa sih kita punya ilmu? Mau sombong? Orang yang alim adalah Bal'am bin Ba'murah, bersisa alim kabir, muridnya kalau sekali ngajar paling dikit 600.000,
semua muridnya asal duduk sama dia bisa terbang semuanya. Saking hebatnya itu kiai. Tapi Al-Quran berkata lain. Bal ampun juga nara orang alim di Al-Quran ada yang diumpamakan yakhshallaha min ibadihi ulama, ada yang diumpamakan keledai, ada yang diumpamakan anjing. Bal ampun nasibnya kayak anjing, tak ada nilai sama sekali, ilmunya banyak tapi tidak bermanfaat gara-gara ujub. Orang punya ilmu ujub kalau kata nafsu masih pantas dan wajar, tapi disalahkan oleh agama. Tapi ada yang lebih parah, udah kagak ngaji ujub gitu, udah bodoh ujub, merasa paling benarnya aja. Ini lebih parah. Maka ujub ini merusak, penyakit yang sangat berbahaya dalam kehidupan muslim. Ibnu Athaillah pada akhirnya di awal-awal hikamnya langsung nyinggung perkara ujub ini dalam nasihat pertamanya, min alamatil i'timad 'alal 'amal nuqsanur raja inda wujudis salat. Orang harus berdiri pada maqam la haula wala quwwata illa billah. Tak ada daya dan tak ada kemampuan kecuali Allah yang kasih daya, kasih kemampuan. Maka bila kayak model pemerintah sebagai pemangku kebijakan mengata kepada rakyatnya yang banyak agama di Indonesia ini, yang muslim didorong bagaimana si muslim untuk ke masjid, ke mushola, ke tempat ibadah, berdoa, memohon untuk membantu meringankan pemerintah, karena yang bisa ngilangin corona cuma Allah. Tidak ada selain Allah yang bisa ngilangin, sehebat apapun makhluk. Didoronglah oleh para pemangku kebijakan, wahai rakyat yang beragama Islam, ayo pada ke masjid, ayo pada ke mushola, bantu kami untuk minta kepada Allah supaya Allah angkat ini wabah, karena yang kuasa Allah. Kita tiada kuasa, ini aja kewalahan kita. Bantu kami, doa. Itu mau bukan didorong begitu, malah dilarang sholat Jumat di rumah aja, ngendep aja, yang kagak begitu. Repot. Kalau drama Korea sih mendingan begitu. Drama Indonesia repot. Kalau yang agamanya Kristen didorong, wahai umat Kristiani, ayo pada ke gereja, kamu bantu doa minta sama Tuhan supaya ini wabah corona hilang. Yang agamanya Hindu, ayo pada ke pura, minta kepada dewa sesuai keyakinannya. Begitulah pemangku kebijakan yang enak minta karena yang kuasa Allah. Tidak ada yang kuasa makhluk. Allah dorong makhluknya biar dekat dengan Allah. Beri makhluk
umat dan penduduk dimotivasi. Begitu. Dikata corona nggak ada obatnya lah, tambah bingung orang. Begitu, nggak ada obatnya, tapi nonton TV katanya banyak yang sembuh, lebih stres lagi. Ini yang benar mana? Katanya nggak ada obatnya, susah. Tapi banyak yang sembuh. Yang sembuh ada nggak? Banyak nggak? Ada obatnya nggak? Lihat, itu sembuh sendiri, lah diobati. Kenapa dibilang nggak ada obatnya? Ya Allah. Mendingan ngaji minhaj aja, biar enggak ngomong jadi puyeng. Bingung. Katanya disuruh pakai masker, udah pakai masker. Katanya yang model begitu mau nggak boleh, masih nembus. Jadi repot juga. Bikin banyak. Jadi ditakut-takutin. Salah aja. Ya Allah. Tidak menuduh konspirasi, tidak. Tapi berita-berita yang muncul itulah namanya konspirasi. Membuat orang jadi takut. Berita ini yang enak-enak. Seorang ibu bilang sama anaknya, minum obat nak, manis, manis, pahit dikata manis. Emang begitu cara memberi pemahaman kepada orang awam biar memotivasi. Kalau udah sembuh laporin dong yang sehat-sehat tiap hari, itu aja diangkat. Yang mati diomongin dari zaman Kibene. Tahu Kibene? Kalau mau diomongin sebelum ada corona, orang mati banyak kan? Yang kayak begitu diomongin, bikin orang takut aja. Katanya jangan takut, tapi beritanya begitu mulu. Ini yang benar lagi. Gitu, katanya jangan takut. Lagi yang kagak-kagak. Lagi yang kagak-kagak. Dan Yesus kadang sampai ada peraturan yang nyuruh biar di rumah pakai masker, karena sesak napas. Yang bahan sekuba aja udah napas pakai ya, disuruh dirangkap 7 modal. Jadi puyeng hidup, jadi susah hidup ini. Tapi lah kita orang punya iman, kuatkan iman, insya Allah imun akan kuat. Jangan kuatkan iman jadi menurun, buruk sangka aja sama orang yang gak malah diberitakan lagi. Alhamdulillah pendapatan dari hasil razia masker udah sampai sekian. Ya Allah, girang banget malah rakyat. Alhamdulillah, orang alhamdulillah bagaimana? Susah juga. Lagi kalau pengen nyuruh rakyat pakai masker mau gampang, suruh aja. Siapa yang pakai masker dikasih duit 250.000, pakai enggak? Enggak pakai. Ya Allah. Begitu. Kalau kita pakai keluarga. Iya. Denda. Iya. Denda sudah cat kita. Ya Allah. Jadi repot. Ujub ini enggak boleh. Kita jangan ujub. Enggak boleh, maka kita lah kudu ditekan untuk sering-sering baca ratib. Ini APD, alat pelindung diri. Ratib, bukan rapid. Itu mau sering-sering rapid. Ratib. Apa? Rapid. Ratib.
Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang tidak berbahaya apapun saja. Kalau udah Allah disebut dan nempel, tidak berbahaya, tidak apa-apa. Dan Nabi begitu aja, siapa orang baca Bismillahirrahmanirrahim maka tidak akan berbahaya apa saja. Nabi yang mau. Sama dokter Kristen aja kita percaya ini obat yang gede 3 kali sehari, yang kecil sekali. Kita baik Pak, baik Dok, nggak pakai protes. Apa iya ini kecil sekali, yang gede aja 3 kali, yang kecil kudunya 10 kali. Nggak pakai protes begitu. Sama Nabi kurang percaya. Ini berbicara iman bukan ilmu. Ini juga APD, alat pelindung diri, diajarkan oleh Nabi, kekasih Allah yang tahu berlindung kepada Allah, minta keselamatan. Ya aman al-khaifin, amin. Dibantu yang sakit-sakit di rumah sakit, sampai dokter dan tim medisnya dibantu sama kita orang yang baca ratib. Aslahallahu umurul muslimin, perbaiki tuh urusan orang Islam tuh. Kasihan tuh dokter tim medis capek berjibaku, kasih sehat begitu, didoain. Kagak mau maskerin mulut kita, jangan suudzon kepada Allah dan kepada hamba-hamba Allah. Lidah kita. Tapi kajian kita malam hari ini begini. Kata Imam Ghazali, bila Anda bertanya kepadaku tentang ujub, bagaimana seorang hamba yang makrifat bisa terjangkit ujub? Bukankah dia itu paham bahwa Allah lah yang memberikan taufik dan kemampuan untuk beramal soleh? Allah lah yang mengagungkan kadar amal itu dan memperbanyak ganjarannya. Murni kemurahan, kurnia dan kebaikan Tuhan. Kok bisa ada ujub? Mungkinkah ujub itu bisa tersamar, campur aduk sama seorang yang sudah ma'rifat? Apakah orang yang sudah ma'rifat itu masih juga bisa ujub ataukah tidak? Bila itu yang ditanya, kata Imamul Ghazali radhiyallahu anhu wa arda, maka pada masalah ujub ini ada satu faedah yang begitu halus, pemahaman yang begitu bagus yang harus dipahami duduk perkara ujub ini benar-benar oleh seorang muslim. Sehingga kalau orang mau renungi tentang kajian ujub, manusia secara umum berbicara masalah ujub akan terbelah menjadi 3 sekte dan golongan. Berbicara ujub, manusia ternyata tidak sama. Setidak-tidaknya ada 3 golongan berbicara tentang ujub.
hobinya ujub dalam berbagai kondisi, kapan dan dimanapun. Ujub menjadi kebanggaan, ujub menjadi pilihannya. Ada golongan-golongan yang kategorinya selalu ujub, pilihan hidupnya adalah ujub. Bangga diri menjadi karakternya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Siapa itu orang yang ujub menjadi pilihan hidupnya, ujub menjadi karakter di dalam hidupnya? Yaitu pertama golongan Mu'tazilah. Golongan Mu'tazilah adalah satu golongan daripada Muslim yang selalu menentang zahir daripada hadis-hadis dan ajaran-ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada urusan akidah. Semisal dulu pembangunnya namanya Wasil bin Atha sebagai gegendot Mu'tazilah. Di zaman tabi'in besar Imam Hasan al-Basri radhiyallahu anhu, Wasil bin Atha mengatakan, orang yang ibadah wajib masuk surga, pasti masuk surga. Orang yang dagang pasti untung. Orang yang berobat pasti sembuh. Orang yang kena corona pasti mati. Inilah namanya Mu'tazilah. Namanya Mu'tazilah. Orang yang panasnya 37 derajat pasti corona. Ini namanya bisa saja dia kena malaria, bisa saja dia kena cikungunya, bisa saja dia kena gejala tipes, bisa saja karena kehujanan tadi. Dia tidak percaya itu, pokoknya horor. Mu'tazilah, golongan yang mengingkari ajaran-ajaran dan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Allah pasti berbuat yang terbaik. Begitulah yang namanya Mu'tazilah. Bukan boleh saja berbuat yang baik dan yang terbaik. Boleh. Anak kecil sakit, apa terbaiknya? Dosa nggak ada. Tapi boleh saja bocah dikasih sakit terus. Yang rajin ibadahnya dikasih miskin boleh, yang nggak ibadah dagangannya untuk boleh saja, nggak pasti, terserah dia sifatnya iradat. Mu'tazilah enggak begitu, dia menyalahi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kedua, golongan Qadariyah, orang-orang yang mengandalkan kemampuan, tidak mengandalkan Allah. Pokoknya pengen terhindar sama corona, masker. Itu namanya Qadariyah. Bahkan bukan masker doang, sampai portal gang-gang ditutup, ada tulisan portal anti corona. Kenapa ditutup? Ada corona, berarti portal ini anti corona. Sampai mau lewat susah, gara-gara begitu. Sampai ditulis di rumahnya, dilarang silaturahim, sebab silaturahim membawa petaka, menyalahi hadis Nabi. Silaturahim memberi panjang umur, murah rezeki. Nabi yang rumahnya ditulisin tidak menerima tamu, mati. Ya Allah. Kalau terhindar sama corona, kudu make hand sanitizer. Lalu dia bilang minyak wangi yang mengandung alkohol ndasa buat sholat. Kata dia, ini hand sanitizer alkohol dipegang-pegang, disemprot melulu tiap hari sampai karpet-karpetnya. Bagaimana ini? Ini kayak besar begini besar. Bagaimana pimplan-pimplan ini aja? Jadilah begitulah orang. Qadariyah itu mengandalkan kemampuan lokal, melupakan taufik dari Allah. Itu Qadariyah. Pokoknya kalau pengen untung, dagang. Setiap dagang pasti untung, itu karena pinternya kita. Begitulah kata orang Qadariyah. Padahal banyak gelarnya SE, MN, MBA, doktor, sampai profesor ekonomi masih naik bajai. Rugi juga dagangnya. Jadilah enggak pasti, terserah Allah. Enggak ngandalin otak. Kalaulah kemudian dia anaknya pintar ranking 1, dengar Pak, anaknya ranking 1, siapa dulu bapaknya? Begitulah orang Qadariyah. Siapa dulu bapaknya? Anaknya yang bontot, enggak lulus dari 1000 murid. Dengar-dengar yang bontot enggak lulus. Siapa dulu bapaknya? Begitu enggak? Apa dia bilang? Nasib
Nasib itu perbuatan Allah. Jadi perbuatan Allah bikin kagak lul. Adapun kita bikin anak lul. Hebatan kita qadari. Qadari. Dia dagang untung, bapaknya dagang untung, emang otak gua meja. Pas besokannya rugi, bapaknya rugi, emang otak gua meja. Nasib, qadari. Selalu mengandalkan potensi diri. Qadari. Ini gua nih yang buat. Kalau nggak ada gua nggak jadi. Itu namanya qadari. Itu aja rusak. Tapi masih mending. Ada yang lebih parah, kagak ngerjain ngaku. Dapat gua itu, ngurusin juga kagak. Ngaku dapat gua, ngurusin. Yang ada ngegerecokin dong, dapat gua. Lebih parah. Yang kayak begitu parah sekali. Parah. Qadari, orang yang mengandalkan syariat, melupakan hakikat. Maka kita jangan bergantung sama qadari. Akhirnya hakikat. Pemerintah dorong masyarakat suruh doa. Terserah agamanya apa begitu. Dengan keyakinan dorong supaya bantu pemerintah. Baca doa apa begitu. Ini muka. Kadang yang saya dengar ada juga pemerintah yang mulai nonton drama, kadang susah juga, repot, bingung. Inilah kondisi yang ada dalam kehidupan kita bermasyarakat. Orang qadariyah mengandalkan potensi diri, melupakan kemampuan doa. Padahal Indonesia itu di Undang-Undang Dasar pada pembukaannya berkat rahmat. Ada berkat rahmat, artinya ada doa dan bantuan Allah. Negara merdeka bukan karena perang, mengakui hakikat nikah, kurang mau sama hakikat, maunya masyarakat malah ditakut-takut. Ini tidak jelas, ini pandemi sampai kapan, tambah bingungnya corona. Dagang tambah bingung begitu, jadi repot. Mana bang gak ngerti corona, cicilan mau perlu dibayar. Corona ngerti nggak bang tuh ya? Enggak. Ini dia yang bikin puyeng, ini bukan corona, cicilan. Benar nggak? Kayaknya ngiri-ngiri ini kan. Tuh begitu. Hakikat harus dari lapisan. Hakikat itu namanya iman. Syariat itu namanya imun. Iman ini jadi landasan untuk imun. Kan Nabi bilang, ala inna fil jasadi mudghah, di dalam tubuh ada jantung. Bila jantung itu sehat, maka yang lain sehat. Bila jantung itu rusak, yang lain itu rusak. Rusaknya jantung dengan pikiran yang masuk, pikiran dengan yang dilihat dan dibaca. Bila yang dilihat televisi,
yang didengar radio, yang dibaca WA, corona mulu, rusak jantung. Takut terus. Rusak jantung, maka rusak segala. Dan jantung itu di situ ada qalbu, tempat sumber cahaya Tuhan. Di sanalah ada keimanan. Bahaya kalau tidak. Ada orang jadi ujub, bangga diri. Apa yang mau dibanggakan? Tidak ada orang kayak kita. Mati juga. Sebelum ada corona juga mati ya. Dan lain. Ada corona. Yang sembuh juga banyak. Berarti nggak berbahaya. Kan banyak sembuh. Banyak sembuh. Biasa. Jadi jangan ditakuti digede-gedein Pak. Jadi airnya kudus suap. Siap tuh bayar nggak sih? Bayar 2 juta. Mana udah nggak kerja. Jadi bagaimana? Udah jadi proyek masyarakat. Hah? Udah jadi proyek. Oh. Kita menabi aja as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu tolak bala itu penyakit lagi di 2000 tiap hari 2000 rupiah nolak penyakit. Nabi yang ngomong, saya lebih percaya sama Nabi. Sedekah hindarkan kami dari penyakit batin, penyakit lahir, belum dari obat. Nabi yang bilang, kamu percaya aja sama Nabi. Insya Allah Temoga 1.000-2.000 lebih demenan ngasih sama justisia aja 250 ngaji sedekah sama masjid yang lagi dibangun. Coba lagi yang jelas. Jadi poin. Mu'tazilah dan Qadariyah ini karakternya ujub, selalu membanggakan diri. Sampai dalam satu hadis riwayat Imam Abu Dawud, juga Imam Hakim dalam Mustadraknya, Al-Qadariyah majusu hadhil ummah. Ini repot. Siapa itu Mu'tazilah Qadariyah? Orang yang tidak meyakini ada taufik, ada pertolongan, ada kemampuan Tuhan dalam perbuatan yang dia kerjakan. Ibarat kita ngaji, orang Qadariyah, ya gua pinter karena gua ngaji, bukan gara-gara taufik Allah. Orang Qadariyah, gua untung gara-gara gua datang, bukan pertolongan Allah. Itulah orang Qadariyah, ngandalinnya syariat dan potensi. Tidak percaya ada anugerah Allah, ingkari taufik. Yang ada kemampuan akal, yang ada akal. Sementara Sunni la haula wala quwwata illa billah. Ya kita nggak ada kemampuan akal, nggak bisa kalau nggak ada taufik dari Allah. Mahal kok ngaji aja. Boleh rumah kita dekat dengan majelis ilmu, musola, masjid, nggak nyampe. Alasannya kakinya semurat lah, macam-macam. Tapi kalau minggu ke Perigi Lama, Kamar, Parung, Pamulang, Pacuan Kuda nyampe. Ya enggak ngomong tuh asemurat
dari Allah. Diingkari taufik itu. Kenapa sampai begitu lebih mengandalkan potensi, keilmuan, kekayaan, kemampuan, kurang meyakini ada taufik yang hebat Allah, kita gak hebat? Karena ada kerusakan pada jiwa yang menguasai mereka. Hubbul jah wa karahiyatil maut. Amat sangat menyukai harta benda dan kepangkatan, serta melupakan yang namanya pentingnya mati-matian untuk kehidupan pasca kematian. Melupakan pentingnya mati-matian mengejar sesuatu yang bermanfaat di kala mati. Inilah biangnya namanya Mu'tazilah dan Qadariyah. Kita jangan mengandalkan kemampuan diri. Nyariat macam-macam. Ada yang nyariat dohir pakai masker, nyariat batin pakai doa. Sama-sama nyariat. Yang pakai masker masih minta sama Allah biar sehat. Yang baca ratib minta masalahnya. Sama-sama nyariat. Allah yang ngasih taufik. Setidak-tidaknya dengan zikir dapat ganjaran. Andai pun musibah itu nimpa, dapat ganjaran dan dapat ketenangan. Wong ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dengan zikir hati jadi tenang. Begitu pula. Yang kedua, ada orang golongan yang ingat segalanya kurnia Allah. Apa aja Allah. Apa aja Allah. Laksana anak muda dikasih topi oleh Noah Ariel Noah Ariel Peter Pan. Kasih topi, dipuji-puji. Ini topi dari Ariel, ini topi dari Ariel. Bagus ini, artis, idola saya Ariel. Dipuji-puji. Enggak pernah hilang sebutan nama Ariel padanya. Ini nih namanya golongan yang bagus. Kita harus ingat Allah, begitu maksud saya. Dalam setiap apa saja. Sehat, Allah kasih sehat. Berkat wasilah ratib, tapi Allah yang ngasih sehat. Gimana usahanya? Allah yang ngasih untung. Kan musim wabah, iya wabah biarin, tapi Allah kan bisa ngasih untung dalam berbagai kondisi, termasuk dalam wabah. Saya gantungannya ingat Allah aja. Allah, semuanya Allah. Hidung dia mancung Allah, akal dia ada Allah. Semuanya ingat Allah, maka tak ada mengeluh pada diri. Dia sadar kalau dia mengeluh menggunakan otak dan pikiran, dan itu nikmat Allah. Alangkah jahatnya orang yang menggunakan nikmat Allah untuk mengeluh jelek-jelekin Allah. Maka dia tak mau. Mengeluh mungkin melegakan perasaan sedikit, tapi tidak merubah keadaan. Jalan saja. Ingat segalanya adalah nikmat Allah. Mereka istiqomah dalam keadaan sulit dan tidak. Wa yunfiquna fis sarra'i wat dharra. Istiqomah dalam kehidupan. Istiqomah. Dia ingat sama Allah, segalanya nikmat Allah. Ini bagaimana ini corona ini katanya nggak jelas, dia nggak pakai bagaimana, nikmatnya yang penting masih sehat. Makan sehari masih 3 kali, itu juga belum termasuk bakso,
mie ayam, batagor, siomay, soto mie, mie juhi, belum. Itu sih bukan orang susah sebetulnya. Maka kemudian itu orang-orang yang sunni, dia sadar yang baik-baik dari Allah. Kalau ada yang tidak baik dari kita, mungkin corona dikirim kepada kita karena ada yang gak beres kita ini. Kalau jadi rakyat mungkin kita kurang beres, kalau jadi pemerintah mungkin kita kurang beres dalam mengelola negara ini. Begitulah masing-masing. Innallaha la yusibu bala'an ala qaumin illa bidzambil ladzi yusibuna. Tuhan tidak turunkan bala kepada satu bangsa melainkan karena ada kesalahan pengelolaan kebijakan negara yang dilakukan. Begitu, jadi repot. Kita ini kalau yang baik-baik dari Allah, kalau yang buruk-buruk dari kita. Itulah orang sunni, selalu ingat Allah. Kenapa Anda kuat ngaji? Kok ngaji mulu? Kok kuat? Vitaminnya apa? Bukan. Saya ini adalah roda, diputar oleh pedal yang digoes oleh yang goes. Selama Tuhan goes, maka saya sebagai roda terus berputar tanpa ada keluhan. Begitulah seorang hamba bergantung sama Allah. Selama Tuhan masih kasih hidup, selama itu Tuhan masih kasih rezeki, ndak usah bingung. Ini Pak ya ada corona. Kemarin aja ngeluh corona ngeluh. Iya lebih parah ini ngeluhnya lebih parah. Nggak ada habis, ngeluh